Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian makulat pada kelas yang ke-14. Di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan secara tuntas terkait pertama definisi dari kam yang mutasil. Kam mutasil itu ada 4. Kam mutasil ada 4. Pertama al-miqdar yang berisi 3 yaitu al-khottu atau garis, as-sathu yaitu bidang, dan al-jismu ta'limi yaitu 3 dimensi. Dan juga az-zaman. Zaman itu adalah waktu. Kemudian kita juga menjelaskan terkait definisi dari al-kam al-munfasil. Di mana kam munfasil itu adalah al-adad atau bilangan. Yang membedakan antara kam muttasil dan kam munfasil adalah apakah dia memiliki haddun mustarok atau tidak. Kalau memiliki haddun mustarok, maka dia adalah kam muttasil. Sedangkan kam munfasil tidak memiliki haddun mustarok. Haddun mustarok adalah batasan bersama yang sama-sama dimiliki oleh bagian yang kita perkirakan itu membelah dari kam muttasil. Seperti bisa dicek di video sebelumnya. Jadi sudah saya terangkan. Itu haddun mustarok. Jadi haddun mustarok itu hanya ada pada kam muttasil. Sedangkan kam munfasil tidak memiliki haddun mustarok. Karena sejak dari awal wujudnya dia itu selalu hilang selalu selesai dengan wujudnya. Karena kam munfasil itu wujudnya itu sudah independen satu persatu. Jadi tidak ada yang bisa dibagi menjadi haddun mustarok, menjadi penengah antara satu bilangan dengan bilangan yang lain. Karena semisal kita mengambil bilangan 10. Kemudian kalau kita pecah bilangan 10 ini menjadi 2, berarti 2 bagian. Berarti sebelah kanan adalah 1 sampai 5, kemudian sebelah kiri adalah 6 sampai 10. Tidak ada haddun mustarok. Di tengah-tengah tidak ada. Tidak ada di tengah-tengah. Kenapa? Karena kalau kita anggap bahwasanya tengah dari 10 adalah 5, maka ini bukan haddun mustarok. Karena ketika kita kurangi ini, 5-nya kita ambil, maka tersisa menjadi 4, sehingga tidak seimbang di bagian yang kiri. Ini 4 dan ini 6. Berarti ada yang lebih panjang dibandingkan yang lain, lebih banyak dibandingkan yang lain. Sedangkan haddun mustarok tidak seperti itu. Haddun mustarok adalah bagian benar-benar tengah. Ketika dibagi tengahnya ini bisa dianggap kepemilikan sebelah kanan sekaligus kepemilikan sebelah kiri. Karena itu dia adalah yang menjadi batasan bersama antara dua bagian. Sekira dia menjadi akhir dari garis dari sebelah kanan, sekaligus dia menjadi awal dari garis sebelah kiri. Nah, itu tidak dimiliki dalam kam munfasil. Karena itu definisi dari kam muttasil dan kam munfasil adalah ketika dia memiliki haddun mustarok, maka dia adalah kam muttasil. Ketika tidak memiliki haddun mustarok, maka dia adalah kam munfasil. Oke. Nah, seperti itu. Ya. Jadi kemarin kita menjelaskan itu cukup panjang dan alhamdulillah cukup memahamkan insya Allah. Pada pertemuan malam hari ini kita akan menjelaskan terkait status mengapa kelima hal ini, yaitu yang merupakan kuantitas yang bersambung dan kuantitas yang tidak bersambung, kam muttasil dan kam munfasil, mengapa oleh para filsuf dianggap sebagai arad, bukan jauhar. Ada argumentasinya. Mengapa zaman itu adalah arad? Mengapa khot itu adalah arad? Mengapa bidang atau satah itu adalah arad? Mengapa jismun taklimi atau tiga dimensi itu adalah arad? Mengapa juga bilangan adalah arad? Maka di sini disebutkan argumentasinya. Baik, kita baca qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Qala adillatu aradiyatil aqsamil khamsah.
beberapa argumentasi status kearotan, status aksidensial 5 bagian dari kuantitas ini. Baik itu yang muttasil dan kamun fasil. Mengapa 5 kuantitas ini dianggap sebagai al-arad, bukan jauhar? Ada argumentasinya. Yang pertama, dijelaskan adalah kamun fasil dulu. Kamun fasil atau kuantitas yang tidak bersambung, yang terpisah, yaitu al-adad, bilangan. Beliau mengatakan, mengapa al-adad atau bilangan ini adalah arad, bukan jauhar. Beliau mengatakan, al-adadu mutakawwimun bil wahadat. Al-adadu mutakawwimun bil wahadat. Bilangan itu bisa terbangun mahiyahnya dengan wahadat, dengan satuan-satuan. Mengapa? Misalnya gini, angka 1, dia terbangun dengan 1. Jelas ya? Kemudian angka 2, dia terbangun dari penambahan 1 dan 1. Angka 3, bilangan 3, dia terbangun dari 1 tambah 1 tambah 1. Angka 10, dia terbangun dari 1, 1, 1, 1, seluruhnya sampai 10. Berarti bilangan itu adalah sekumpulan dari kesatuan 1, 1, 1, 1. Ya, wahadat. Wahia a'rad, padahal wahadat itu a'rad. Bilangan dibangun dari kumpulan satu-satuan. Unity dengan kesatuan atau wahadat, satu-satuan. Padahal wahadat ini adalah a'rad. Ya. Jadi ini muqaddimah sughra. Muqaddimah sughra. Oh, ini muqaddimah sughra. Muqaddimah sughronya adalah ini. Al-adad mutakawwimun bil wahadat. Itu muqaddimah sughra. Kemudian muqaddimah kubronya adalah wal wahadat hiya a'rad. Ini muqaddimah kubro. Maka natijahnya adalah ini, wal mutakawwim bil aradi aradun. Sesuatu yang terbangun mahiyahnya, substansinya terbangun dengan arad. Terbangun dengan arad, maka dia arad itu sendiri. Jadi argumentasinya ini menggunakan sakel pertama. Menggunakan sakel pertama dalam kias mantiki. Ya. Jelas ya, itu argumentasinya. Bilangan tersusun, terbangun dari satu satuan. Sedangkan setiap satuan, seluruh satuan itu adalah arad. Maka yang terbangun dari satuan adalah arad itu sendiri. Yang terbangun dari arad itu adalah otomatis arad itu sendiri. Jelas, ini adalah argumentasi status bilangan sebagai arad. Kemudian kita melangkah ke kam yang mutasil, kuantitas yang bersambung. Beliau menjelaskan pertama adalah argumentasi terkait jismun taklimi. Jismun taklimi itu adalah 3 dimensi ya. Dia 3 dimensi. Dan yaitu al-arad alladzi yaqbalul al-qismata fi thalathi jihatin. Arad yang bisa menerima pembagian secara wahmiyah dalam 3 arah, yaitu panjang, lebar, dan dalam. Ya, itu adalah jismun taklimi. Nah, beliau mengatakan begini, ini juga menggunakan kias sakel pertama dalam kias mantiki. Pertama beliau mengatakan ini, wal jismut taklimi qad yatabaddal ma'a baqa'il haqiqatil jismiyah al-musyakhkhasah. Jismun taklimi terkadang bisa berubah. 3 dimensi ini terkadang bisa berubah, padahal ma'abaqoi al-haqiqatil jismiyah al-musyakhkhasah. Padahal hakikat atau substansi jisim yang musyakhkhasah, yang termasuki musyakhisat, yang tertentu, yang sudah mewujud di alam kharij, itu tetap. Hakikat jismiyahnya tetap. Tapi jismin takliminya berbeda. Jismun takliminya sudah berubah. Namun hakikat dari jisim yang sudah mewujud di alam kharij ini
tertentu, masih tetap. Ya, ini adalah syakel yang pertama muqaddimah sughronya. Kemudian muqaddimah kubronya adalah wa kullu ma sya'nuhu dzalik, dan setiap yang sifatnya seperti itu, yang karakternya seperti itu, fahuwa aradun. Seperti itu maksudnya apa? Dia bisa berubah-ubah. Qad yatabaddal. Setiap yang bisa berubah-ubah, maka dia arad. Berarti ini adalah muqaddimah kubro, muqaddimah atau premis mayornya. Lah, natijanya tidak disebutkan karena sudah bisa dipahami. Wal jismu ta'limi aradun, itu natijanya. Wal jismu ta'limi aradun. Wal jismu ta'limi aradun. Lah, kemudian beliau mendatangkan, ini kan wa kullu ma sya'nu dzalik fahuwa aradun. Setiap yang bisa berubah-ubah padahal hakikat substansinya tidak berubah, itu adalah arad. Nah, ini kan membutuhkan argumentasi. Karena dia tidaklah, dia nadhari. Kalau yang ini, yang pertama itu muqaddimah sughronya ini, dia sudah doruri. Maksudnya doruri karena sudah dilihat, sudah bisa dilihat oleh panca indera. Bahwasanya jismun taklim itu berubah-ubah bentuknya. Ya kan ya? Maka beliau tidak mendatangkan argumentasi terkait ini, terkait yang muqaddimah sughro. Namun memberikan argumentasi terkait muqaddimah kubro atau premis mayornya. Mengapa setiap yang berubah itu al-arad disebut sebagai arad? Beliau mengatakan di annahu laulam yakun aradon. Karena dia, yaitu jismun taklimi yang berubah-ubah tadi, andai kata bukan arad, maka lakana dakhilan fi muqawwimatil jismi wa dzatiyatihi. Andai kata dia bukan arad, maka dia pasti masuk ke dalam hal-hal yang membangun jisim itu dan substansi di dalam jisim itu. Padahal kita tahu substansi jisim menurut falasifah itu hanya dua. Karena jisim itu murakkab minal hayula was sura al jismiyah atau anawiyah. Ya, surah jismiyah. Jadi jisim itu murakkabun minal hayula was sura, bukan murakkabun minal jismu taklimi. Jismun taklimi itu nempelnya di surah jismiyah, tapi dia bukan mukawwim pembangun surah jismiyah. Ya. Andai kata dia bisa berubah, andai kata dia bukan arad, jismun taklimi andai kata bukan arad, maka dia, karena arad itu adalah sesuatu yang di luar kan, bukan masuk substansi sebuah hal. Andai kata dia bukan arad, pasti dia masuk ke dalam hal-hal unsur-unsur yang membangun jisim dan substansi-substansi jisim. Ya. Walau kana kadzalik, andai kan ini argumentasinya menggunakan kias mantiki juga, yaitu kias istisnai. Kias istisnai. Kias istisnai double-double. Ini kias istisnai pertama. Kemudian ini kias walau kana kadzalik lam tabqa al haqiqatul jismiyah al musakhkhasah, ini kias istisnai yang kedua. Jadi di double-double, ditumpuk-tumpuk, yaitu ini adalah kias murakkab. Andai kata jismun taklimi itu bukan arad, maka pasti dia masuk ke dalam hal-hal yang menyusun jisim dan hal-hal substansi pada jisim. Kemudian andai kata dia merupakan walau kana kadzalik, dan andai kata jismun taklimi itu merupakan penyusun pada jisim atau bagian substansi pada jisim, bagian esensial pada jisim, maka jika demikian lam tabqa al haqiqatul jismiyah al musyakhkhasatu inda zawalihi lintifaiha bintifai ayyi jiz'in minha. Maka jika demikian, jika jismun taklimi itu merupakan bagian yang esensial pada jisim, maka harusnya substansi jisim yang sudah mewujud di alam kharij itu tidaklah tetap.
Artinya dia ikut berubah dengan inda zawalihi, dengan hilangnya jismun taklimi, yaitu tridimensi, 3 dimensi. Kenapa? Karena al-haqiqah atau substansi sesuatu hal atau al-mahiyah sesuatu itu pasti lintifaiyah, pasti hilang bintifai ayyi juz'in minha, dengan hilangnya bagian dari substansi tersebut. Karena yang namanya substansi yang menjadi mukawwim terhadap substansi, atau sesuatu yang mukawwim terhadap substansi, yang menjadi pembangun substansi, maka ketika kita hilangkan bagian yang esensial di dalamnya, maka hakikatnya itu hilang. Kita kasih contoh. Mukawwim manusia, mukawwim mahiyatul insan, yang membangun substansi manusia itu apa? Pertama adalah al-hayawaniyah, dan yang kedua adalah an-natiqiyah. Ya kan ya? Dia harus merupakan hewan, dan juga dia harus memiliki kesadaran. Ya. Kalau salah satu dihilangkan, misalnya dia bukan bagian dari hewan, maka dia bukan manusia. Atau kita hilangkan natikiyahnya, maka dia bukan bagian dari substansi manusia. Karena jins, yang pertama jins dan fasal itu dzatiyat. Kalau ingat di pelajaran ilmu mantik dari kulliyat al-khams, ini adalah jinsun, fasal, dan nau, ini dzati atau esensial pada sebuah mahiyah, sebuah substansi. Ya. Sedangkan aradul am dan khosoh, dia itu arodi atau sampingan, dia bukan mukawim, bukan bagian, laisa juz'an zatian, tapi juz'an arodian. Sedangkan jinsun, fasal, dan nau itu adalah juz'an zatian. Ketika juz'u zati ini hilang, maka hakikat dari sebuah substansi atau mahiyah ini hilang juga. Nah, kalau kita mengatakan jismun taklimi itu adalah bagian yang mukawim terhadap sebuah jisim, dan dia merupakan bagian yang esensial pada sebuah jisim, maka ketika dia hilang, maka harusnya jisimnya juga hilang. Tapi faktanya ternyata tidak. Faktanya ternyata tidak. Buktinya apa? Buktinya yaitu daruroh. Buktinya adalah pengamatan hasil dari hasil dari panca indera kita. Ma'anna nusyahid baqa'aha inda zawalihi. Nah, itu argumentasinya. Mengapa substansi jisim yang sudah mewujud di alam kharij itu tetap walaupun jismun takliminya hilang atau berubah. Padahal ma'anna nusyahid. Padahal kita melihat, berarti ini berargumentasi dengan apa? Dengan syai'un hissi, syai'un mahsus. Ingat al-yakiniyat as-sittah di dalam ilmu mantik. Al-yakiniyat as-sittah di antara adalah al-mahsusat. Al-mahsusat itu yakiniyat. Hasil tangkapan panca indera secara zahir ini doruri. Makanya bisa dijadikan argumentasi di dalam setiap urusan rasional, bisa dijadikan argumentasi. Dilihat kalau memang sudah terjadi mudrokat hissiyahnya. Nah, jadi semua argumentasi terkait ilmu-ilmu rasional itu menggunakan ilmu mantik, maka perlu untuk disimpan di otak benar-benar agar kita paham mereka membicarakan apa. Nah, makanya saya terangkan, saya munculkan argumentasi logikanya di sini. Ma'anna nusyahid baqa'aha, padahal kita menyaksikan baqa'aha, baqa'al haqiqah al-jismiyah. Kita menyaksikan tetapnya substansi jisim yang sudah mewujud di alam kharij inda zawali, ketika jismun takliminya hilang atau berubah. Jadi kita bisa melihat jisimnya masih ada, tapi bentuknya jismun taklimi itu berubah atau hilang. Contohnya apa? Contohnya gini, dikasih tamsil yang menunjukkan ini merupakan kejadian yang hissi, yang bisa kita saksikan sehari-hari. Kama fi nahwi qit'atil ajin. Sebagaimana dalam semisal potongan adonan roti. Ajin itu adonan roti, tahu nggak?
Jadi roti sebelum dimasukkan ke pemanas itu kan dia bentuknya masih lembek. Dia campuran tepung, kemudian ada airnya juga, kemudian di dipadatkan dan dia masih kenyal. Masih kenyal. Itu ajin, namanya adonan roti. Sebagaimana pada potongan adonan roti. Faqad yatawaradu 'alaiha askalun mukhtalifah. Maka terkadang pada potongan alaiha, pada potongan adonan roti ini kemasukan bentuk-bentuk yang berlainan. Bentuk-bentuk yang berlainan. Coba, bentar. Oke. Ini menarik. Argumentasinya para filsuf dan ilmu kalam itu mutakalimin itu sering sekali menggunakan argumentasi yang doruri, yang hissi. Ya kan? Beliau mengatakan bahwasanya potongan, ya kan? Taruhlah ini potongan adonan bentuknya kayak gini. Adonan qit'atul ajin. Ini bentuknya seperti ini. Berarti jismun takliminya seperti ini. Panjangnya seperti ini, kemudian lebarnya seperti ini, kemudian dalamnya seperti ini. Jelas kan? Ini adalah jismun takliminya di sini. Jadi jismun takliminya itu A, taruhlah ini A. Kemudian kita bentuk lagi. Kita bentuk memanjang. Ini aja jismun taklimi B, bentuknya kan beda. Berarti ini jismun taklimi yang bagian panjangnya lebih panjang, namun dalam lebarnya lebih mengecil. Dalamnya juga lebih mengecil, tapi dia kecenderungan panjang lebih anu. Atau dibentuk yang lain. Dibentuk kotak malah. Misalnya dibentuk benar-benar kubus. Dia juga kan. Berarti yang berubah di sini adalah jismun takliminya berubah. Namun kita sepakat bahwasanya hakikat jisimnya, yaitu barangnya, yaitu materinya, yaitu bendanya, atau yaitu hayulanya tetap. Karena yang kita rubah, ya tetap bendanya ini. Ini dirubah menjadi ini, A dirubah menjadi B dirubah menjadi C. Yang berubah, ya tawarat alaiha askal mukhtalifah. Dia hanya kemasukan bentuk-bentuk yang berlainan. Barangnya, bendanya, jisminya tetap. Paham ya? Maka itu bukti bahwasanya jismun taklimi itu bisa berubah-ubah, kadang hilang. Yang pertama ini hilang, berubah menjadi yang kedua. Yang kedua ini hilang, berubah menjadi yang ketiga. Jadi jismun taklimi atau 3 dimensi ukuran al-miqdar itu bisa berubah-ubah dan hilang. Namun jisimnya, hakikat jisimnya itu masih tetap. Itu bukti bahwasanya jismun taklimi bukan zatiyat dari sebuah jisim. Dia bukan bagian yang esensial pada jisim, sehingga kira-kira ketika dihilangkan maka hilang juga. Ini beda dengan manusia yang tersusun, bagian esensialnya adalah al-hayawaniyah dan an-natikiyah, kehewanan dan kesadaran berpikir. Ketika kita hilangkan kehewanannya, yaitu mutaharrik bil iroda, dia bisa bergerak, maka dia bukan manusia, dia menjadi jamat, dia menjadi batuan. Kalau kita hilangkan natikiyahnya, maka dia menjadi hewan yang bukan manusia. Hewan yang ghairun natik. Maka itu hilang. Perubahan apapun pasti hilang karena dia adalah juz'un zati lil mahiyah. Bagian yang esensial pada sebuah substansi. Karena itu jismun taklimi ini bukan bagian esensial pada substansi atau pada mahiyah, bukan. Karena dia bisa hilang tapi substansinya tetap. Substansi A sama dengan B, substansi B sama dengan C. Yang berubah hanya mikdarnya atau ukurannya atau bentuknya. Jelas ya? Kita kembali lagi. Nah, faqad yatawarat 'alaiha askalun mukhtalifah. Terkadang sepotong adonan roti ini bisa kemasukan bentuk yang berlainan. Fataratan tuja'alu kurotan. Terkadang dijadikan bentuk bulat, bentuk bola. Wataratan musallasan, terkadang dibentuk segitiga. Wataratan murabba'an, terkadang dibentuk segi empat. Wal ainu baqiyatun bihaliha.
bendanya atau hakikat jismiyanya atau materi jisimnya atau substansinya itu tetap bihalia dengan keadaannya, tidak terpengaruh dengan hilangnya atau perubahan dari jismun taklimi. Falam yakunil jismu at-ta'limi alladhi huwa ibaratun anil aqtari dzatiyan lil jismi fakana aradun. Maka jismun taklimi atau 3 dimensi alladhi huwa ibaratun yang merupakan ungkapan tentang anil aktor, tentang bidang-bidang wilayah, bidang-bidang, yaitu aktor itu maksudnya adalah panjang, lebar, dan dalam. Ini aktor, itu bidang-bidang. Maka jismun taklimi bukanlah dzatiyan lil jismi, bukanlah hal yang esensial pada sebuah jisim. Kalau nggak esensial berarti fakana aradon, maka dia arad. Nah, ini bukti bahwasanya jismun taklimi itu arad, bukan jauhar. Al-arad la yabqa zamanain. Ya kan? Arad itu tidak bisa tetap di 2 waktu. Beda halnya dengan jauhar. Al-jauhar yabqa zamanain. Jauhar bisa tetap. Ya. Seperti itu. Oke, itu jismun taklimi. Kemudian apa argumentasi dari kamuttasil yang lain, yaitu al-khattu, yaitu baris, bahwasanya dia juga al-arad. Nah, beliau melangkah ke penjelasan hal tersebut. Wal khattu ghairu wajibi thubuti lil jismi. Baris itu juga tidak selalu tetap, tidak selalu ada pada jisim. Jadi kita bisa membayangkan jisim tanpa adanya garis sama sekali. Lihusulihi bidunihi. Karena jisim juga kadang bisa terjadi tanpa adanya garis sama sekali. Nah, ini adalah muqaddimah sugro. Itu muqaddimah sugro. Kemudian ini muqaddimah sugro ya. Wal khattu ghairu wajib subut lil jismi. Ingat, ini muqaddimah sugro. Premis minor. Kemudian ini adalah dalil dari muqaddimah sugro. Lihusulihi bidun lihusulil jismi biduni al khatti. Ini dalil dari muqaddimah sugro atau premis minor. Kemudian premis mayornya apa? Jadi argumentasinya masih menggunakan syakl awal, bentuk pertama dari kias mantiki, kias iktironi. Muqaddimah kubronya apa? Wa kullu ma sya'nuhu dzalik fahuwa aradun. Nah, ini wa kullu ma sya'nuhu dzalik fahuwa aradun. Ini adalah muqaddimah kubro atau premis mayor. Setiap yang dia tidak selalu ada pada jisim, maka dia arad. Ya kan? Nah, kemudian natijanya dia tidak disebutkan. Natijanya tidak disebutkan karena sudah jelas. Berarti natijanya adalah baris itu adalah arad. Namun sebelum masuk ke natijah, beliau perlu mendatangkan, karena ini kan sudah ada dalilnya. Kalau ini ada dalilnya kan, sudah ada dalil dari muqaddimah sugro. Sedangkan dalil dari muqaddimah kubro, argumentasi dari mengapa muqaddimah kubro ini benar, premis mayornya ini benar, maka beliau mendatangkan argumentasi. Argumentasinya adalah ini. Li'annahu law kana min muqawwimatil jismi wa dzatiyatihi lawajaba thubutuhu lahu darurata wujubi thubutil juz'i lil kulli. Masih sama dengan argumentasi yang sebelumnya. Andai kata, karena mengapa setiap yang dia tidak selalu ada pada jisim itu adalah arad? Karena andai kata khot atau andai kata baris yang sifatnya tidak selalu ada pada jisim itu, andai kata min muqawwimatil jismi, termasuk hal-hal yang membangun jisim, wadzatiyatihi, dan yang esensial pada jisim. Jika demikian, ini argumentasinya menggunakan kias istithnai. Ya. Lawajaba thubutuhu lahu daru. Lawajaba thubutuhu lahu. Jika dia merupakan hal esensial pada jisim, maka dia wajib selalu ada pada jisim. Mengapa harus selalu ada pada jisim kalau dia itu adalah bagian esensial? Darurata wujubi thubutil juz'il kulli. Karena
kepastian wajibnya selalu adanya bagian pada kul. Kul dalam ilmu mantik, kul sebagai kul itu terdiri dari juz. Jadi al-kullu mutakawwinun minal ajza adzatiyah, dari bagian-bagian yang esensial. Idzan adamatil juz'udz dzati adima al-kul. Jika bagian yang esensial itu hilang, maka kul sebagai kumpulan ini hilang. Seperti hakikat yang kita jelaskan tadi. Manusia hakikatnya terbentuk dari hayawaniyah dan natikiyah. Kehewanan dan kesadaran. Kalau tidak ada salah satunya, maka hilang. Demikian juga karena dia adalah juz'un dzati. Wah, jelas ya? Andai kata dia merupakan bagian yang esensial pada jisim, maka dia harus selalu ada pada jisim. Karena kepastian harus selalu adanya bagian yang esensial pada kul, keseluruhan, pada kumpulan keseluruhan, kumpulan dari hakikat atau mahiyah atau substansi sesuatu. Wal jismul hasil, dia selalu ada. Nah, wal jismul hasil bidunil khotti kal kuratil hakikiyah ay atammatit takwir. Nah, terus beliau mendatangkan bukti bahwasanya ada jisim, terbentuk jisim, muncul jisim, ada jisim tanpa adanya garis, tidak memiliki garis sama sekali. Apa itu? Yaitu kuro hakikiyah, bola yang hakiki. Jisim yang terjadi tanpa adanya khot sama sekali. Contohnya kalkuro al hakikiyah, aitam mati takmir, seperti bola yang hakiki, bola dalam ilmu filsafat ya, yaitu bola dalam ilmu filsafat itu adalah bola yang tamatut takwir, bulatnya sempurna, bulatnya sempurna. Fa innaha la khotta fiha bil fi'li, bola sempurna yang tidak ada bagian yang tidak rata sama sekali, semuanya benar-benar bulat, sempurna bulatannya, itu tidak memiliki baris. La khotta fiha, tidak memiliki baris. Bil fi'li secara aktual, tidak memiliki baris. Kalau memiliki baris, maka dia bukan bola yang hakiki menurut filsafat. Dia bola majazi atau apapun. Wala yaqdiru ala insya'iha illa al-maula jalla wa ala. Tidak mampu untuk membuat bola yang sempurna kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kita jelaskan mengapa bola yang hakiki itu tidak memiliki baris. Nah, ini penting ini. Oh, ini di sini. Bola yang sempurna itu tidak memiliki baris. Kita jelaskan. Baris ini kan seperti ini. Ini kan baris. Baris itu ada pada satah, pada bidang, ya kan ya. Taruhlah ini bidang, ini kan satah. Oke, jelas ya. Baris itu munculnya dari apa? Munculnya dari putus, dari keterbatasan, dari intihak. Dari bidang ini berapa garis? Taruhlah ini benar-benar rapi ya, benar-benar lurus ya. Atasnya lurus, ini samping-samping kanan kiri juga lurus, yang bawahnya juga lurus. Ada berapa baris di sini? Ada banyak baris. Tapi yang terlihat dari luar itu 4 ya. Taruhlah ini 1, baris pertama. Ini 2, baris kedua. Ini baris ketiga, baris keempat. Terus ada lagi di sini. Ini baris juga. Ini juga baris. Lah, pertanyaannya, yang membentuk adanya garis itu apa? Yang membentuk adanya garis itu apa? Adalah keterbatasan, al-intihak, keterselesaian, atau putusan, kotuk, potongan-potongan. Ini bisa dianggap garis mulai dari sini sampai sini. Kenapa? Karena sudah berbelok, sudah berakhir di sini. Andai kata ada garis, seperti ini, dan ini nggak terbatas, maka kita menyebutnya ini garis 1 sampai ujung nggak terbatas ini. Andai kata ada garis gitu. Sebentar.
Anggap saja ini garisnya lurus ya. Nah, kita menyebutnya garis ini berapa? Satu atau lebih dari satu? Satu. Karena apa? Karena hanya berakhir pada ini. Garis itu terbentuk dengan batasan. Jadi al-khattu yansha'u minal hudud. Al-khattu yansha'u minal hudud. Itu dalam takbir di dalam Hidayatul Hikmah seperti itu. Jadi garis itu muncul karena ada batasan. Ini batasan pertama, batasan kedua. Oke ya, ini garis. Berarti ini muncul seperti ini. Ini batasan ini, batasan ini. Ini batasan ini, batasan ini, batasan ini. Nah, kalau tidak ada batasan, maka garis tidak mungkin terbentuk. Jelas ya? Sekarang kita melangkah ke apa yang disebut sebagai bola yang hakiki menurut filsafat. Bola hakiki, bentuk bola hakiki menurut filsafat adalah ketika ada sebuah benda yang tidak memiliki garis sama sekali. Taruhlah ini benar-benar sempurna bulatannya. Mengapa tidak ada garis? Karena tidak ada keterputusan, tidak ada hududnya. Tidak ada hududnya ini. Ini nggak ada hududnya. Putusnya mana? Ini saya gambar seperti ini aja soal, tapi ini kan sebenarnya nggak putus kan. Sebenarnya ini nyambung muter ke bawah. Jadi bola itu benar-benar nggak ada hududnya, nggak ada batasannya. Yang dimiliki bola cuma apa? Cuma satoh dan jismun taklimi. Cuma satoh dan jismun taklimi. Jismun takliminya karena ada bidang yang ke dalamnya, ada bagian dalamnya. Tapi dia tidak memiliki garis. Karena garis itu muncul dari adanya batasan. Sedangkan ketika bola benar-benar dia melengkung. Tidak ada batasan. Itu juga alasan para filsuf mengatakan bahwasanya bentuk aflak itu harus bulat. Karena bulat itu yang menunjukkan aflak itu kodim. Karena kalau tidak bulat, dia memiliki batasan. Kalau memiliki batasan, itu pasti tidak kodim. Nah, ini dihubungkan ke ilmu tabiiyat ya, ilmu tabiiyat. Meskipun ini argumentasinya juga agak bermasalah di dalam faktanya sekarang. Namun mereka menggunakan argumentasi ini, argumentasi ilmu falsafah ini untuk membuktikan adanya falak yang kodim. Falak yang kodim. Dan itu juga alasan. Bentuk yang semakin mendekati bola itu dia efektivitasnya itu semakin tinggi dibandingkan bentuk yang semakin jauh dari bola. Makanya ban mobil itu bulat, nggak ada ceritanya ban mobil ke kotak atau segitiga atau bentuk selain bola. Kenapa? Karena ketika bola dia berusaha tidak ada batasannya sama sekali. Ketika dia tidak ada batasan, ya, ketika dia tidak ada batasan berusaha semampunya. Ketika tidak ada batasan, maka gesekan terhadap benda lain tidak terjadi karena gesekan, pantuk, benturan dan sebagainya itu muncul karena keterbatasan. Paham nggak? Karena keterbatasan. Kita mentok di tembok itu karena tembok itu batasan jalan kita. Andai kata tidak ada batasan, kita tidak pernah apa? Ketabrak karena nggak ada batasan, karena nggak ada ujungnya. Paham nggak? Bola itu tidak ada batasannya, tidak ada hududnya. Namun ban itu masih ada batasannya karena kan ketika dia ditumpangi orang, dia bentuknya kan nggak murni bulat kan. Dia bentuknya agak seperti ini kan. Ya kan bola. Nah, ini kan masih ada batasannya. Padahal harusnya kan kalau benar-benar kan sempurna gini ya, itu ini nggak sempurna juga. Tapi ketika sudah ada penumpangnya, dia agak penyok kan karena menahan beban kan. Paham nggak? Jadi semakin dia bulat itu semakin efektif. Gerakannya semakin efektif karena dia tidak membentur apapun. Dia tidak bisa membentur karena benturan itu terjadi ketika kita mentok kena batasan. Paham nggak? Itu juga alasan kalau kita tarik-tarik Allah Subhanahu wa taala itu tidak memiliki arad yang merupakan kam mutasil atau bentuk.
Itu juga alasan. Karena kalau Allah memiliki bentuk selain bola, taruhlah bentuk selain bola, maka berarti Allah memiliki hudud. Allah memiliki hudud. Kalau Allah itu bentuknya bola, bola hakiki, maka ini bertentangan dengan ijma. Bertentangan dengan ijma. Tidak ada seorang pun yang mengatakan Allah itu bentuknya bola. Kecuali ahli bid'ah. Karena dari keterangan misalnya di beberapa kitabnya Ibnu Taimiyah, itu ada indikasinya Allah itu berbentuk bola karena dia muhit. Muhitun bijami'il awalim. Jadi alam semesta itu ada di dalam lingkaran fisiknya Allah yang berbentuk bola. Tapi Ibnu Taimiyah tidak tasrih, tidak jelas mengatakan demikian. Tapi dari argumentasinya itu berbentuk menuju ke sana. Meskipun kalau ngomong demikian, ini bertentangan dengan ijma ulama manapun. Paham nggak? Oke, kita kembali lagi aja. Jelas ya? Itulah kenapa ada jisim yang merupakan bola yang hakiki, dia tidak memiliki baris. Itu bukti bahwasanya baris itu kadang ada sebagai jisim, pada jisim kadang tidak ada. Dan dia bukan juz'un dzati, dia bukan bagian yang esensial pada sebuah jisim. Berarti argumentasi jismun taklimi sudah terbukti bahwa dia arad. Bilangan juga sudah. Kemudian khot, baris juga sudah. Yang tersisa adalah bidang. Bidang dan zaman. Bidang dan zaman. Beliau melanjutkan. Ala annal khot. Atas dasar bahwasanya khot, bahwasanya baris, kasat itu sebenarnya seperti bidang. Jadi yang dia muncul karena keterbatasan itu bukan hanya garis, tapi juga bidang juga, yaitu satu. Kasat, baris itu seperti bidang. Ya ridu biwasitoti at-tanah. Dia muncul, dia nempel pada jisim biwasitoti tanahi melalui keterbatasan. Wa huwa laisa bimuqawwim. Wa huwa laisa bimuqawwimin, ya kan ya? Fahuma kadzalik. Lah, satah itu bukan muqawwim, bukan pembentuk dari jisim. Sama seperti khot itu tadi. Fahuma kadzalik, maka khot dan bidang itu juga seperti itu. Dia bukan muqawwim. Nah, wa makna urudihi biwasitatit tanahi, dan makna munculnya atau nempelnya khot dan bidang itu karena melalui keterbatasan atau batasan. Itu maknanya bagaimana? Maknanya adalah an-nasatha yantahi bihi. Bahwasanya bidang itu berhenti karena adanya khot. Berhenti dengan adanya khot, yaitu garis. Kama annahu yantahi bin nuktoh. Sebagaimana garis itu berhenti atau terbatas dengan titik. Oh, seperti yang saya terangkan sebelum-sebelumnya. Ingat. As-sathu yantahi bil khoti. Ya, cobain. Ini kan garis. Kemudian ini satah. Ya kan ya? Jelas ya? Kemudian satah, kemudian coba. Satah yaitu bidang ini kan dia yantahi atau terbatas karena adanya khot. Karena ada garis. Coba ini. Ini kan bidang sini. Kenapa bidang ini muncul? Dia muncul nempel di jisim karena kita bisa menyebutnya bidang karena dia adanya satah. Karena adanya satah. Karena dia adanya keterbatasan. Batasnya adalah ini. Ini kan garis. Berarti dia satah ini dibatasi garis. Ini juga satah. Kalau dalam bahasa yang kemarin itu hadun mustaroknya. Hadun mustarok dari satah itu adalah garis. Hadun mustarok dari
baris itu adalah nuktoh. Kenapa hadun mustarak? Karena had itu batasan. Hadun mustarak dari satu itu apa? Garis ya kan. Nah, kan dia batasan. Hadun mustarak itu batasan. Sekira dia menjadi bagian, kalau kita taruh sini, dia adalah bagian terakhir dari satah sebelah kanan dan juga bagian awal dari satah sebelah kiri. Jelas ya? Demikian juga garis itu yantahi bin nuktoh. Yantahi bin nuktoh. Jelas ya? Itu maksudnya. Wakan tihail jismi bisathi, dan juga seperti berakhirnya atau keterbatasan jisim dengan satah. Jismu ta'limi maksudnya, itu juga dia berakhir dengan satah. Kenapa? Karena hadun mustarak dari jismun ta'limi itu adalah satah atau bidang. Seperti yang saya terangkan pada pertemuan sebelumnya. Ini kan seperti ini kan. Ya kan? Ya, jismun ta'limi itu dia terbatas atau hadun mustarak, memiliki hadun mustarak atau batasan. Itu apa? Ini bidang. Ini kan muncul dari bidang. Di dalamnya juga ada bidang lagi. Ini juga ada bidang lagi semuanya. Jadi al-jismun ta'limi yantahi bisatah, wasatah yantahi bil khotti, wal khotti yantahi bin nuktoh. Kaidah itu, kaidah. Jadi tolong dihafalkan. Jadi demikian. Wakan tihail jismi bisathi. Ya, jisim taklimi juga dia terbatas karena adanya bidang. Oke, jelas ya. Terus mengapa tanahi atau keterbatasan itu bukan mukawim, bukan pembangun dari jisim, bukan bagian yang esensial pada jisim. Nah, ini alasannya. Wa inna makanat tanahi laisa mukawiman. Keterbatasan, batasan itu bukanlah pembangun dari jisim, dari sebuah jisim, bukan jisim tali, jisim yang jauhar. Karena li'annahu qad yan'adimu at-tanahi al-makhsus bi ba'dil ashkal bihuduthi syaklin akhar yaridu 'alal jismi. Karena terkadang keterbatasan itu keterbatasan tertentu yang khusus ini bisa hilang. Dengan apa? Dengan munculnya bentuk tertentu, bentuk lain. Nah, gini. Karena keterbatasan tertentu pada sebuah bentuk itu terkadang hilang bihuduthi syaklin akhar, dengan munculnya bentuk yang lain. Yaridu alal jismi, yang mendatangi jisim. Jadi ketika sebuah jisim dia memiliki keterbatasan tertentu, taruhlah ini. Nah, taruhlah ini. Taruhlah ini jisim, ya. Taruhlah ini jisim. Taruhlah ini masing-masing seluruhnya bentuknya adalah ukurannya 5 cm, 5 cm, 5 cm panjang, 5 cm lebar, 5 cm dalam, ya kan? 5 cm. Taruhlah seperti itu. Oke. Terus kemudian kita, nah, ini berarti keterputusan atau batasan dari satahnya itu adalah 5 cm. Karena dia batasan satah adalah baris. Batasan jismun taklimi ya 5 kali 5 kali 5 itu juga adalah satah-satahnya itu adalah panjang dan lebarnya itu hanya 55. Nah, jelas kan? Terus kemudian khotnya itu juga 5 cm. Taruhlah 5 cm. Nah, ini kan adalah al-intiha al-maksus. Ini adalah keterbatasan yang tertentu yang menempel pada sebagian bentuk. Berarti ini bentuk jismun taklimi
yang dia memiliki keterbatasannya 5 cm sehingga bentuknya seperti itu. Nah, dia terkadang bisa berubah. Misalnya kita bentuk sebagai ajin, misalnya kita bentuk potongan dari adonan ini bentuknya 5 cm seperti ini, 5 cm, 5 cm, 5 cm, ya kan? Kan kita bisa bentuk lagi. Padahal hakikat dari jisimnya, yaitu materinya, dia masih ada kan? Masih ada kan? Seperti itu. Ma'abaqaihi bihalihi, padahal jisimnya, hakikat jisimnya itu tetap. Jadi terkadang keterbatasan tertentu itu bisa hilang pada sebuah bentuk. Jadi bentuk itu muncul karena adanya keterbatasan. Nah, keterbatasannya ini bisa hilang. Keterbatasan pada sebuah bentuk ini bisa hilang, padahal jisimnya yang dia adalah tempat nempelnya bentuk dan bentuk itu tempat nempelnya keterbatasan itu tetap. Nah, itu bukti bahwasanya at-tanahi atau keterbatasan itu bukan bagian yang esensial pada jisim. Karena dia bisa hilang, sedangkan hakikat atau substansi dari sebuah jisim itu tetap. Paham nggak? Nah, itu berarti semua baik itu jismun taklimi, 3 dimensi, kemudian satah, bidang, dan juga baris, itu semuanya sudah dibuktikan mereka bertiga dan juga sekaligus al-adat ya, yaitu kamun fasil itu merupakan arad, bukan jauhar. Dia bisa hilang, bisa tidak, karena hakikat arad seperti itu kan. Nah, kemudian tinggal satu lagi. Apa itu? Yaitu kam yang mutasil. Kuantitas yang bersambung yang merupakan zaman. Tapi dia adalah kuantitas bersambung yang ghairu qarid zat, yang tidak menetap zatnya. Kan kamu tasil itu ada dua macam. Ada qarid zat, yaitu khot, satah, dan jismun taklimi. Dan ada ghairu qarid zat, yang tidak menetap zamannya. Maksudnya tidak menetap zatnya adalah bagian-bagiannya tidak bisa muncul, tidak bisa berkumpul pada satu eksistensi. Nggak bisa. Kalau satah, ya seperti yang saya terangkan pada pertemuan sebelumnya, kalau satah itu bisa berkumpul pada jisim taklimi juga ada, satahnya ada, barisnya ada. Tapi kalau zaman itu ada dua, yaitu zaman lampau dan zaman masa depan. Itu nggak mungkin. Kalau lampaunya ada, masa depannya nggak ada. Kalau masa depannya ada, lampaunya nggak ada. Artinya dia la yazdami ajza'uhu al-mafrudha fil wujud. La tajtami ajza'uhu al-mafrudha fil wujud. Bagian-bagian yang diperkirakan di dalam zaman itu tidak pernah berkumpul dalam satu eksistensi. Beda halnya dengan kam muttasil yang lain yang merupakan al-miqdar, yang merupakan ukuran, yang merupakan garis, bidang, dan 3 dimensi. Itu bisa berkumpul pada wujud, pada eksistensi. Zaman itu ghairu qaridzat, tidaklah menetap wujud, tidak menetap zatnya. Maksud dari tidak menetap adalah bagian-bagiannya tidak mungkin berkumpul dalam satu eksistensi. Karena kapanpun masa depan ada, maka masa lampau nggak ada. Kapanpun masa lampau ada, masa depan tidak ada. Oke. Nah, kemudian apa bukti bahwasanya zaman atau waktu itu juga arad? Nah, beliau atau para filsuf mengatakan walamma kana zamanu miqdarul harakati mutawaqqifan 'alaiha. Berhubung zaman atau waktu itu ini badalnya ya, yang merupakan definisinya waktu adalah miqdarul harokah, ukuran dari gerakan. Nah, ini definisi oleh para filsuf ya. Jadi para filsuf menjelaskan nanti definisinya di zaman, di Maqula Al-Mata. Itu zaman seperti ini. Definisi dari waktu, zaman itu adalah apa? Miqdaru harokatil falakil a'zam. Jadi zaman itu miqdaru harokatil falakil a'zam. Ukuran
gerakan falak yang tertinggi, falak yang terbesar. Nanti apa? Karena ada falak kan ada asro kan, ada falak awal, falak sampai 9. Ukul ada 10, sedangkan falak ada 9. Ada falak al-adzam. Ya, nanti itu pembahasan penjelasan. Pokoknya intinya seperti itu. Bahwasanya zaman itu adalah migdaru harokatil falakil a'dzam. Menurut filsuf ya. Karena menurut mutakalimin az-zaman itu wahmi, hanya imajinatif. Muncul dari iktibar akli saja, memandang satu kejadian benda hadis dengan kejadian benda hadis yang lain. Seperti itu. Berhubung zaman yang merupakan merupakan ukuran dari gerakan, itu mutawakifan alaiya, dia tergantung pada gerakan. Karena zaman adalah migdarul harokah, ukuran dari gerakan, maka dia otomatis dia tergantung pada gerakan. Dia nempel. Jadi kalau dalam bahasa ini ya, saya gambarkan, ini adalah gambar ilustrasi saja. Ilustrasinya zaman seperti ini. Taruhlah gerakan. Ini gerakan seperti ini. Nah, gini, taruhlah gerakan ini seperti ini. Ini gerakan. Ini menuju ke sana. Gerakannya menuju ke sana, taruhlah. Ya. Inilah kita misalnya kita bagi-bagi secara khoyali saja. Secara khoyali bahwa zamannya ini gini. Ini zaman. Ya kan? Ada gerakan ke sana. Lah, zaman. Lah zaman ini menempel pada harokah. Harokahnya itu di bawahnya. Harokahnya itu di bawahnya sini. Dia selalu nempel. Karena dia migdarul harokah. Gerakannya ke sini. Jadi gini. Az-zaman muntabiqatun az-zaman muntabiqun alal harokah. Ingat. Az-zaman muntabiqun alal harokah. Dalam bahasa filsafat. Waktu itu selalu nempel pada gerakan. Pada gerakan. Karena dia migdarul harokah. Berarti apapun yang terjadi pada gerakan itu juga terjadi pada zaman. Jadi zaman itu adalah sesuatu yang nempel pada gerakan menurut filsafat. Selalu gerakan. Ketika tidak ada gerakan, zaman ini nggak ada. Makanya kapan muncul zaman menurut para filsuf, dan juga ini juga benar ya menurut mutakalimin, ini benar. Kapan muncul zaman? Sejak pertama kali ada gerakan di alam semesta. Nah, gerakan itu bukan hanya gerakan yang zamaniyah, tapi juga ada gerakan yang lain. Itu nanti. Pokoknya intinya migdaru harokatil falakil a'dzam, ukuran dari gerakannya falak yang terbesar itu adalah zaman. Jelas ya? Jadi az-zamanu muntabiqun alal harokah. Ingat, ini yang penting nih. Jelas ya? Berhubung zaman itu tergantung pada gerakan, tawakufal migdari alal muqaddari bihi, dengan ketergantungannya ukuran terhadap sesuatu yang dibuat ukuran. Ukuran tergantung pada patokan ukuran, muqaddar bihi. Muqaddar bihi maksudnya adalah harokah. Sedangkan zaman itu adalah al-migdar. Maka wahia arodun, padahal harokah, gerakan ini adalah arod. Kenapa gerakan itu harot? Karena dia selalu muncul yang awalnya tidak muncul. Dia berasal dari sukun harokah. Sukun diam, bergerak, diam, bergerak, diam, bergerak, diam, bergerak. Seperti itu. Wal muftakiru ilal arad min haitsu taqawwumuhu bihi aradun. Ya kan? Sesuatu yang membutuhkan arad, yaitu harokah ini, dari sisi dia terbentuk dari arad itu. Karena hakikat dari zaman itu adalah migdarul harokah. Bagian esensial dari zaman itu adalah al-migdar dan harokah.
ketika zaman itu membutuhkan juz, zaman sebagai kul ini membutuhkan juznya itu ada bagiannya adalah harokah, maka harokahnya ini adalah juz'un mukawwim atau juz'un zati atau bagian yang esensial pada zaman. Nah, wal muftakiru ilal arad, sesuatu yang membutuhkan arad, karena harokah ini arad dari sisi dia bisa terbentuk, bisa wujud karena adanya arad tersebut harokah, maka dia arad juga. Wal muftakiru ilal aradi aradun, yang membutuhkan arad itu adalah arad itu sendiri. Karena zamanu aradun, maka zaman itu adalah arad. Karena yang dijadikan patokan zaman adalah harokah, sedangkan harokah itu adalah arad, maka zaman sudah pasti arad karena dia membutuhkan arad. Dia tergantung wujudnya dari arad. Sesuatu yang justru levelnya nomor 2 karena dia ketergantungan pada gerakan, maka dia otomatis dia lebih arad dibandingkan gerakan. Kalau dia levelnya pertama yaitu jauhar, bukan arad. Jelas ya? Oke. Argumentasinya sudah selesai. Berarti kita sudah menuntaskan alasan mengapa 5 bagian dari kuantitas ini yang terbagi menjadi 2, yaitu kuantitas yang munfasil, yang terpisah, dan kuantitas yang mutasil, yaitu yang bersambung, di mana kuantitas yang mutasil ini ada 4, yaitu al-miqdar. Miqdar itu terdiri dari 3, yaitu adalah baris, kemudian as-satoh yaitu bidang, dan al-jismu ta'limi yaitu 3 dimensi, dan juga az-zaman. Ya. Kemudian yang al-kam yang munfasil yaitu al-adat atau bilangan. Jadi kuantitas itu isinya ada 5. Kuantitas yang mutasil itu dibagi menjadi 2. Ada yang qarudzat, yang zatnya itu bisa berkumpul pada satu wujud. Bagian-bagian zatnya itu bisa berkumpul pada satu wujud, yaitu al-miqdar. Karena khot bisa berkumpul pada satah, satah juga bisa berkumpul juga pada jismun taklimi. Itu karena itu disebut sebagai qarudzat, yang zatnya bisa mustakir, bisa tetap. Qor itu mustakir. Ada juga kam yang mutasil yang ghairu qaridzat. Apa itu az-zaman? Zaman itu adalah kam mutasil yang ghairu qaridzat. Kuantitas bersambung karena tidak ada jedanya, dan ghairu qaridzat, dia tidak bagian-bagiannya yang diperkirakan itu tidak bisa wujud pada satu eksistensi. Lam tajtami ajza'uhu al-mafrudatu fil wujud. Itu alasan mengapa dia adalah ghairu qaridzat. Ya. Maka itu seluruhnya sudah dijelaskan. 5 bagian dari kuantitas ini sudah dijelaskan bahwasanya mereka semuanya bukan jauhar tapi arad. Jelas ya? Oke. Maka kita melangkah ke penjelasan selanjutnya. Ada sebuah faedah, ini bukan ilmu yang asasi, namun ada semacam milahul ilm kalau dalam bahasa ilmu Imam Syatibi ya. Jadi ada milahul ilm atau jauharul ilm. Esensi ilmu ada milah. Milah itu semacam penghias. Penghias, hiburan, anekdot, dan sebagainya. Semacam itu. Faedah. Mereka menyebutnya sebagai faedah. Sumia al-jismu ta'limian. Jismun ta'limi itu disebut sebagai ta'limi, diajarkan, pengajaran. Mengapa dinamakan demikian? Libahthihim anhu fit ta'alim. Karena para filsuf dulu itu membahas jism ta'limi dalam pengajaran. Jadi selalu diajarkan di awal-awal. Fa'innahum kanu yuqaddimuna 'alal istighali bil ilmi tabi'i wal ilahi al-istighala bil ilmi riyadhi. Karena mereka dulunya para filsuf di Yunani itu mendahulu sebelum mereka sibuk membahas ilmu natural dan ilmu ilahi, yaitu metafisik, itu ilmu fisik dan ilmu metafisik. Mereka mendahulukan pembahasan al-istighal bil ilmi riyadi, mendahulukan sibuk membahas ilmu riyadi, ilmu riyadi. Nah, ilmu riyadi itu maksudnya itu
Ilmu riyadi itu kalau dalam bahasa sekarang itu bukan matematika. Kalau matematika itu adalah ilmu hisab. Ilmu riyadi itu terdiri dari ilmu hisab, ilmu handasah, dan juga ilmu hay'ah, ilmu masaha atau ilmu hay'ah. Seperti itulah. Itu semuanya ilmu riyadi yang kaitannya dengan bilangan. Kaitannya dengan bilangan. Yang sekarang itu pembahasannya campuran antara fisika dan matematika. Karena itu fisika selalu membutuhkan matematika. Selalu membutuhkan matematika. Nah, ilmu tobi'i juga fisika. Jadi zaman sekarang itu fisika itu adalah gabungan ilmu tobi'i, kemudian penghitungannya, pembuktiannya menggunakan ilmu riyadi yang merupakan al-hisab dan juga kadang menggunakan handasah. Jadi campuran. Nah, mengapa selalu mendahulukan dengan pembahasan jismun taklimi? Ada kubus tadi 3 dimensi. Li'anna barohinahu qat'iyah. Karena argumentasi ilmu riyadi itu qat'i. Wa nafsu ta'lafu al-wuqufa 'alal yakiniyat. Jiwa itu selalu senang untuk mengetahui hal-hal yang pasti. Kalau otak kita itu mendapatkan informasi yang nggak pasti, itu nggak tenang. Ini qat'i atau tidak? Ini dzonni. Dzonni kan bisa salah, bisa benar. Jadi nggak tenang hati itu. Karena itu jiwa atau hati itu selalu ingin mendapatkan hal yang qat'i. Bahkan karena karakternya jiwa itu pengen seperti ini. Kadang itu hal-hal yang sejak dari awal dzonni itu dikot-ikot-ikan. Paham nggak? Semacam diibaratkan itu yakini bagi kita. Misalnya kalau kita itu belajar fikih di awal. Itu kan menggunakan fikih Syafi'i kan. Maka ketika kita belajar fikih-fikih yang lain, yaitu fikih perbandingan dari mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali, itu selalu otak kita selalu yang jadi patokan seolah-olah dia itu yakini pada otak kita adalah fikih Syafi'i. Oh, saya membaca fikih Hanafi seperti ini. Oh, ternyata beda ya dengan fikih Syafi'i. Baca fikih Hambali, oh ternyata beda ya dengan fikih Syafi'i. Jadi yang selalu jadi patokan adalah fikih yang kita jadi patokan. Padahal fikih sejak dari awal itu dhonni. Maka jiwa kita itu karena dia sudah kayak semacam nyaman dengan fikih Syafi'i, agak berat untuk keluar dari fikih Syafi'i. Itu berat. Karena sudah diposisikan, dijadikan seperti yakiniat bagi kita. Padahal sejak dari awal hakikat fikih itu bukan yakini. Tidak ada fikih Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Hanafi yang yakiniat semuanya. Minimal dalam pembahasan-pembahasan yang terjadi khilaf di sana. Oke, pokoknya intinya karakter hati, karakter jiwa itu selalu ingin mendekat, mengetahui hal-hal yang pasti, hal yang qat'i, yang tidak berubah, ya kan? Nah, karena hal yang qat'i di dalam ilmu filsafat adalah ilmu riyadi, maka anak kecil diajari ilmu riyadi dulu agar dia menjadi patokan sehingga bisa dianalogikan, dibangun di atasnya ilmu-ilmu yang masih belum qat'i, argumentasinya nggak qat'i. Meskipun nggak semuanya ya. Nggak semuanya. Atau karena dia juga qat'inya karena dia tercampur dengan mahsusat. Dia bercampur dengan hal yang mudah untuk dipahami oleh anak kecil karena terkait dengan gambar, terkait dengan hal yang bisa dipanca indera. Kalau ilmu tabi'i dan ilmu apalagi ilmu ilahi itu kan murni asya mujarroda anil madah, yaitu benda-benda yang tidak terikat dengan materi apapun. Karena itu otak itu berat. Kalau tidak ada kekuatan khoyal kita untuk membayangkannya dengan bentuk-bentuk yang materi, karena itu mudah bagi otak, karena sejak kecil kita berpikir dengan seperti itu, maka kita akan kesulitan. Maka mereka untuk membantu memahami ilmu ilahi dan ilmu tabi'i adalah membahasnya ilmu riyadi dulu. Melatih, karena itu adalah yang dibangun sejak kecil. Wahuwa ilmun bahithun. Nah, ilmu riyadi itu apa? Wahuwa ilmun bahithun an asya. Ilmu riyadi adalah sebuah ilmu yang membahas, yang dibahas di dalamnya sesuatu yumkinu an tatajarrada anil mada fil kharij, yang bisa terlepas dari materi fil kharij. Dia bisa terlepas dari materi di wujud real, bisa terlepas. Misalnya gini, bilangan. Kita kan yang namanya 1, 2 itu kan bukan misalnya mana 1 itu mana? Kita nyebut misalnya vape ini atau pot ini 1, bukan, ini adalah pot yang 1. Terus kita tanya, mana 1? Ya enggak ada. 1 itu adalah sesuatu yang wujud fi dhihni yang nempel pada sesuatu ini. Ya kan ya?
Dia itu tata jarot anil madah. Dia itulah tahtaj ilal madah. Bilangan itu tidaklah membutuhkan madah. Tidak membutuhkan madah dalam wujudnya. Tapi membutuhkan materi di dalam tasakhus. Di dalam ketika untuk wujud di fil kharij itu dia membutuhkan materi. Namun hakikatnya tidak membutuhkan materi. Jadi hakikatnya dia itu bukan materi. Namun kalau mau diwujudkan di alam materi, dia butuh materi. Dia itu yumkinu an tatajarrad anil madah fil kharij. Karena ilmu riyadi itu membahas terkait hal-hal yang bisa lepas dari materi di alam nyata. Kal handasa wal masaha, seperti ilmu handasa, ilmu teknik dan masaha, ilmu bidang. Masaha itu pengukuran bidang itu. Fa inna maudu'ahuma, karena topik dari handasa dan masaha itu al-miqdar. Miqdar itu adalah panjang, lebar dan dalam. Atau baris, bidang dan jismu ta'limi. Secara mutlak. Wakal hay'ah, dan juga seperti ilmu astronomi hay'ah itu. Fa innaha, hay'ah itu seperti ya ilmu astronomi. Fa innaha tabhatsu 'anad dawair wal khutut. Ilmu astronomi atau ilmu tekniknya. Pokoknya itu istilah-istilah klasik lah. Istilah klasik. Fa innaha tabhats, karena ilmu hay'ah itu membahas terkait hal-hal yang bulat, dawair, dairah, yang mutar, square kalau dalam square. Wal khutut, dan garis. Wahuma minal miqdar. Garis dan dairah. Dairah itu adalah bentuk bulat, bentuk iya bulat ya, bukan bola, bulat. Yang dairah itu bulat. Sedangkan khutut itu seperti ini. Wahuma minal miqdar. Bulat, bentuk-bentuk bulat dan baris itu termasuk ukuran. Kan khot itu kan termasuk miqdar. Miqdar itu kan ada 3, yaitu khot, baris, satah, dan jismun ta'limi. Lah, dawairnya bulat itu apa? Bulat itu adalah ketika khot kita panjangkan melengkung tanpa ada batasannya. Itu menjadi bulat. Jadi kita garis yang kita lurus ini, terus kemudian kita tarik sehingga tidak terbatas, artinya tidak berhenti pada satu titik, maka seperti ini. Ya kan seperti itu. Paham nggak? Wa tabhatsu aidan 'anil aflaq. Nah, ilmu astronomi wakal hay'ah wa tabhatsu aidan 'anil aflaq. Hay'ah itu juga membahas terkait dengan falak. Falak itu ya bahasa kita sekarang itu adalah bintang lah, bintang. Bintang ya, bintang atau planet. Oke lah. Wahia ajsam, padahal falak itu jisim. Wakal hisab, dan juga ilmu riyadi di dalamnya adalah al-hisab, adalah ilmu matematika. Fa inna mawdu'ahu al-kamul munfasil. Topik dari ilmu matematika itu adalah al-adad. Bilangan, yaitu kam yang munfasil. Kuantitas yang berpisah, yang terpisah. Wa huwa al-adad, itu adalah bilangan. Itu alasan mengapa mereka menyebut jismun taklimi itu sebagai jismun taklimi, karena itu yang diawali dalam pembelajaran mereka untuk mengajarkan filsafat kepada anak-anak mereka. Ya. Wa aidan lil farqi bainahu wa bainal jismi tabi'i. Itu tadi alasan pertama kenapa disebut jismun taklimi, karena sering diajarkan di awal-awal pembahasan para filsuf zaman dulu. Alasan kedua, wa aidan lil farqi bainahu wa bainal jismi tabi'i. Alasan kedua, karena untuk membedakan antara jismun taklimi dengan jismun tabi'i. Karena kalau jismun taklimi itu arad, kalau jismun tabi'i itu jauhar. Yang kita lihat, kita pegang jismun tabi'i, tapi dia jismun tabi'i bisa menjadi jisim dengan bentuk seperti itu karena kemasukan arad. Aradnya itu apa? Aradnya itu adalah jismun taklimi. Jelas ya? Jadi jisim menurut para filsuf itu kan terdiri dari 2, yaitu hayulah dan suro. Suro itu ada 2, suro nau'iyah dan suro jismiyah. Suro jismiyah ini adalah jauhar. Suro jismiyah adalah ketersambungan. Ingat, suro jismiyah itu ketersambungan. As-suro al-jismiyah hiya al-ittisol. Ingat, jangan sampai salah. Bukan bentuk. Lah, suro jismiyah baru memiliki bentuk ketika ketempelan al-miqdar.
ketika ketempelan al-kamu al-muttasil, ketempelan arad. Nah, kamun mutasil yang korudzat ini adalah arad terhadap jauhar-jauharnya adalah surah al-jismiyah. Nah, surah jismiyah dengan hayula membentuk jisim. Jisim ini bisa terbentuk, memiliki bentuk menurut para filsuf ya. Itu karena surah jismiyahnya itu ketempelan arat-aratnya, yaitu adalah al-miqdar. Ada khotnya, ada barisnya, ada bidangnya, ada 3 dimensinya. Ingat, karena ada buku yang menulis tentang ilmu makulat, menerjemahkan surah jismiyah itu bukan ketersambungan. Dia menerjemahkannya sebagai bentuk, penjelasannya sebagai bentuk, itu salah. Nasnya para ulama sebelum ketempelan al-miqdar yang arad, surah jismiyah itu tidak memiliki bentuk, karena surah jismiyah hiyal ittisal. Dinas di dalam kitab-kitabnya Syekhul Islam Zakaria Ansori, sarahnya beliau ala Tawaliul Anwar, juga di Mawaqif Maqasid juga disebutkan as-surah al-jismiyah hiyal ittisal. Oke, jelas ya. Oke, kalau ada pertanyaan silakan. Sebelum saya lanjutkan karena perlu dilanjutkan, masih sedikit, masih ada waktu. Jadi kita telah menuntaskan seluruh pembahasan terkait kuantitas. Kalau kawan-kawan membaca ini dan memahami tentang arad yang kuantitas ini, kemudian coba baca-baca tentang filsafat modern terkait dengan fisika kuantum, nanti akan nyambung sekali. Fisika kuantum itu ya pengembangan dari ilmu makulat yang terkait dengan kuantitas, makanya kuantitas. Kalau fisika kuantum itu kaitannya dengan ilmu makulat, bukan hanya al-kam mutasil ya, tapi dia juga kaitannya dengan ilmu tobi'i. Karena nanti menyambung ke apakah sebuah benda itu memiliki unsur-unsurnya. Yang kuantum kan harus menggunakan teropong kuantum itu untuk mengetahui esensi dari sebuah benda kan. Ada elektron, neutron, proton, itu kan fisika kuantum seluruhnya. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan. Bentar sambil saya matikan dulu ini. Saya rekam. Saya ulangi sedikit. Jadi banyak filsafat-filsafat yang klasik yang dikritik oleh Imam Al-Ghazali itu justru terbukti secara sains modern itu salah. Makanya bukan Imam Ghazali penyebab kemunduran. Justru kalau nggak dikritik, umat Islam lebih mundur 200-300 tahun yang lalu. Salah satu bukti adalah apa yang dikatakan oleh Einstein. Einstein itu pernah bilang bahwasanya sebelum dia menemukan teori relativitas, orang-orang itu menganggap space and time itu sebuah entitas yang berdiri sendiri. Ruang dan waktu, ruang itu berdiri sendiri, waktu berdiri sendiri. Artinya dalam pikiran mereka, ketika misalnya ruangnya hilang, waktunya masih ada. Atau ruang bisa dihilangkan dari waktu. Atau waktu bisa dihilangkan dari ruang. Itu dengan ditemukannya teori relativitasnya Einstein, itu membuktikan bahwasanya space and time itu bersambung. Einstein bilang, ketika saya menemukan ini, maka implikasinya ketika space-nya hilang, time-nya juga otomatis hilang. Ketika waktunya hilang, maka ruangnya juga hilang. Ya, ini sudah lama dikatakan oleh Imam Ghazali, sudah lama dikatakan oleh Asy'ariyah bahwasanya space itu memang ada, wujud kharis. Namun dia terikat dengan waktu. Dan waktu itu munculnya karena dia itu amr itibari, dia terikat dengan ruang. Ya, dia terikat dengan ruang. Kalau tidak ada ruang, maka space tidak ada. Itu ada dinasnya oleh para ulama, itu ada. Bahkan ruang waktu itu muncul dari adanya dua benda. Ada dua jauhar. Andai kata tidak ada dua jauhar, maka tidak mungkin ada waktu. Karena waktu itu adalah amr itibari,
yang muncul dari membandingkan satu benda hadis dengan benda hadis yang lainnya. Andai kata di dunia ini hanya ada satu benda hadis, maka mustahil ada waktu. Itu nasnya di Al-Baqilani atau Imam Haromen kalau salah. Juga disebutkan Imam Ghazali seperti itu. Jadi ilmu makulat ini meskipun berat, sebenarnya penting. Paling tidak penting untuk memberikan pemahaman terhadap orang yang kamu pahami, metode yang kamu pelajari di kampus-kampus karena tidak lengkap metodenya atau kurikulumnya, maka sering salah paham. Sering banget salah paham. Muluk-muluk mengkritik. Sebelum mengkritik itu nggak paham apa yang dikritik, tapi sudah berani mengkritik. Itu kan saya kadang gitu. Mengkritik saya nggak anti. Maksudnya kritik ya silahkan, nggak masalah. Tapi pahami dulu, karena seringkali salah paham kritikannya. Ya, intinya seperti itu. Oke, kita kembali saja. Oke, kita kembali saja. Kita akan masuk ke makulah yang ketiga, yaitu yang arot yang kedua atau makulah yang ketiga, kategori yang ketiga. Karena kita telah menjelaskan makulah yang pertama, kategori pertama yaitu jauhar, hukum-hukumnya, tasawurnya kita sudah jelaskan. Kemudian juga kita telah membahas makulah yang kedua, kategori kedua yaitu kuantitas. Baik itu tasawurnya, konsepnya, kemudian pembagiannya, aksamnya, dan juga ahkam tasdikiyahnya, hukum-hukumnya. Kita sudah jelaskan. Maka kita melangkah kepada makulah yang ketiga atau kategori yang ketiga. Apa itu makulah al-kaif? Kategori kualitas. Kategori kualitas. Oke. Seperti yang saya jelaskan pada awal dari penjelasan kategori kuantitas, makulah al-kam yang pertama, mengapa diurutkan? Urutannya mengapa pertama jauhar dulu, kemudian arot yang kam, kemudian kaif, dan kemudian baru selanjutnya. Itu ada alasannya. Alasannya yang pertama, karena jauhar itu yang paling kuat, wujudnya tidak tergantung dengan yang lain. Maka sesuatu yang tidak tergantung yang lain harus didahulukan. Maka dibahas dulu jauhar. Kemudian arot membutuhkan jauhar, maka dia diletakkan setelah jauhar. Oke. Kemudian di antara arot ini ada dua arot yang bukan merupakan arot yang nisbiyah. Arot nisbiyah adalah arot yang tergantung benda lain untuk dia wujud. Tasawurnya seperti itu. Ya, karena dia itu nisbah relatif, dia tergantung dengan eksistensi wujud yang lain. Maaf kalau baca buku semacam epistemologi Murtadho Mutahharo itu bagaimana, Gus? Maaf, saya nggak tahu ya. Murtadho Mutahharo itu saya jujur belum baca gitu. Apakah bagus atau tidak? Mungkin itu kan pemikir Iran ya. Bisa jadi bagus karena dia berbahasa, kalau yang bacanya langsung berbahasa Arab ya. Kalau sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, itu tergantung yang penerjemah. Kalau penerjemahnya nggak paham ya otomatis hasil terjemahnya juga ngelambiar. Ya, itu problemnya di situ. Kalau Murtadho Mutahhari dia pemikir Syiah dan di Iran itu kemungkinan bisa karena kurikulum di Iran terkait filsafat itu bagus. Sejujurnya bagus kita akui. Terkait pemahaman karena mereka itu kiblatnya Ibnu Sina. Semua manhaj mereka itu ujungnya ke Ibnu Sina. Kalau filsafat-filsafatnya Syiah sekarang di Iran semuanya ujungnya ke Ibnu Sina dan kitab turosnya itu pakai kitab turosnya Ibnu Sina. Nah, jadi kuat. Oke, kita kembali lagi. Makula al-kam dan makula al-kaif itu adalah arot yang kam, yang arot yang kaif itu bukan merupakan arot yang nisbi. Maka dia lebih didahulukan dibanding arot nisbi karena dia tidak tergantung dengan arot yang lain, dengan eksistensi yang lain untuk bisa wujud. Ya. Namun mengapa didahulukan kuantitas dibandingkan kualitas? Karena begini, karena cakupannya kuantitas yaitu kam itu lebih luas dibandingkan makulat al-kaif. Sama-sama dia sayun mustakir, dia bukan arad yang nisbi, laisa aradun nisbiyan, tapi dia aradun mustakirron. Kam dan kaif itu arad mustakir. Namun cakupan dari al-kam itu lebih luas dibandingkan kaif. Maka metode pengurutannya, karya tulis para ulama zaman dulu itu selalu mendahulukan yang kulliyat dibandingkan juz'iyat. Maka yang cakupannya lebih banyak selalu dibahas lebih dahulu. Kemudian baru mulai mengecil cakupannya seperti itu.
Nah, karena itu pembahasan setelah kategori kuantitas itu langsung ke kategori kualitas, yaitu al-kaif. Mengapa? Karena dia pertama dia bukan arad yang nisbi, dia arad yang mustakir. Ya. Kemudian dia juga cakupannya di bawahnya al-kam, lebih kecil cakupannya dibandingkan kam memang. Makanya dia diletakkan setelah al-kam. Al-makulatus tsalitsah, kategori yang ketiga, makulatul kaif, kategori kualitas. Wahiyya tsaniyatu min qismil arad. Ini adalah makula al-kaif, itu adalah makula yang kedua dari arad, atau yang makula ketiga kalau dihitung dari jauhar. Karena satu jauhar 9 arad. Al-makulat al-asyar. Oke. Ada berapa definisi di sini? Oh, ada 2. Oke. Di sini disebutkan 2 definisi. 2 definisi yang disebutkan di sini terhadap makula al-kaif. Definisi yang pertama itu seperti ini. Ar-rasmun ini adalah definisi pertama, tapi bentuknya ini rosem bukan hat. Dan rosemnya rosem nakis. Sudah dinas di pembahasan pertama sejak dari awal, bahwasanya semua definisi yang ada pada ilmu makulat itu bukan hat yang tam. Karena dia ajnasul aliyah. Kalau ajnasul aliyah dia tidak memiliki jenis lagi. Padahal untuk menyusun hat itu harus menggunakan jenis kan. Dia ajnasul aliyah. Dia tertinggi, nggak memiliki jenis lagi. Berarti dia tidak mungkin had. Kemudian dia juga tidak mungkin rosem tam, tapi dia rosem nakis. Ini adalah rosem yang nakis. Ya, seperti itu. Ini rosem yang, karena rosem yang nakis atau karena rosem dia memiliki beberapa definisi. Ya, oke, ini definisi yang pertama atau rosem pertama terhadap apa itu yang disebut sebagai kualitas al-kaif. Al-kaif aradun ghairu qabilin lil qismah wan nisbah lil qismati wan nisbati bidzatihi. Kaif atau kualitas adalah sebuah arad atau aksiden yang tidak menerima pembagian atau al-qismah al-wahmiyah. Di sini al-qismah kan, tapi maksudnya adalah al-qismah al-wahmiyah. Seperti karena ini adalah lawan dari muqabilnya kam. Kam kan qabilun lil qismah, ay al-qismah al-wahmiyah. Kan qismah ada 3, al-qismah wahmiyah, ada al-qismah al-fardiyah dan al-qismah al-fi'liyah. Tapi yang dimaksud qismah di sini adalah al-qismah al-wahmiyah. Oke. Kaif adalah kuantitas yang tidak bisa menerima pembagian secara wahmi. Ya. Wan nisbah, dan juga dia tidak menerima nisbat, dinisbatkan ke yang lain karena dia eksistensi berdiri sendiri. Nanti ada maksudnya. Bidzatihi, karena aradnya itu sendiri. Jadi karakter aradnya memang sejak dari zatnya arad itu sendiri, esensinya itu tidak mungkin bisa dibagi dan tidak mungkin bisa dinisbatkan pada yang lain karena dia bukan tergantung pada yang lain. Seperti apa? Kal bayadhi wal ilmi. Seperti putih dan ilmu. Oke. Ini ada sebuah ini menarik. Ada agak muskil ini. Agak muskil lagi nih. Loh, misalnya contoh biru. Contoh itu putih. Contoh ilmu. Contoh di antara al-kaif, di antara al-kaif itu misalnya al-kaifiyat al-mahsusah. Al-kaifiyat al-mahsusah. Contohnya al-kaifiyat al-mahsusah itu adalah apa itu? Al-luyuna. Al-luyuna itu adalah licin. Taruhlah, kita melihat ada benda licin. Kemudian benda licin itu kita bagi-bagi seperti mainannya anak kecil itu apa? Ya itulah benda-benda licin yang bisa dibentuk-bentuk. Loh, kata kamu kaif itu nggak bisa dibagi. Kok ini bisa dibagi? Kok ini bisa dibagi? Kemudian yang pertama, kemudian misalnya putih. Kita ambil benda yang putih. Kemudian benda putih ini kita bagi. Berarti putihnya sebelah kanan, putihnya sebelah kiri. Kata kamu arad itu nggak bisa dibagi. Kok ini bisa dibagi? Kaif kok kata kamu kaif itu nggak bisa dibagi.
Tapi kenapa ini bisa dibagi? Jawabannya adalah rahasianya di bidzatihi. Rahasianya ada di bidzatihi. Jadi al-kaif itu lam yakbal al-qisma bidzatihi. Tapi yakbal al-qisma bil arodi atau bukan bidzat. Dia bisa dibagi ketika dia nempel pada jisim. Dia bisa dibagi ketika dia nempel pada kam. Tapi kalau kaif itu sendiri berdiri sendiri, maka dia tidak bisa dibagi. Karena itu al-kaif itu ghairu qabilin lil qisma bidzatihi walakinnahu qabilun lil qisma bil arodi. Nah, ini penting. Kata-kata bidzat dan bil arad itu penting sekali di dalam pembahasan ilmu filsafat. Seperti yang saya contohkan dalam persoalan gerakan al-arad. Arad itu kan dia tidak layan takilumin mahallin ila mahallin kan. Dia tidak mungkin berpindah kan dari satu tempat ke tempat yang lain. Karena hakikat arad itu adalah tasakhusuhu fil jauhar. Dia menempel, menempati, menjadi eksis di alam wujud kharis itu ada pada jauhar. Lah, tapi ternyata buktinya ada suara. Ada suara kan bisa berpindah. Oh, itu bukan berpindah. Itu muncul dari proses elah dan maklul. Dia muncul terjadi. Jadi arad itu juga demikian. Arad kalau bidzat tidak mungkin dia bisa berpindah. Tapi kalau arad bil ghair atau arad bil arad itu bisa berpindah. Contohnya adalah takrib yang bisa digambarkan oleh para filsuf itu adalah gerakan orang yang duduk diam di atas kapal yang sedang bergerak. Yang pernah saya contohkan kan. Jadi diibaratkan kapalnya ini adalah jauhar. Orang yang menumpangi kapal ini adalah al-arad. Lah, orang yang kebetulan menumpangi kapal di sini dia duduk diam. Yang bergerak itu kapalnya. Kita bisa mengatakan bahwasanya orang ini bergerak. Tapi bergeraknya bukan karena dirinya sendiri, tapi dia bergerak karena ngikuti tempatnya. Paham nggak? Demikian juga arad. Karena yang ya taharok bidzat, yang bergerak dengan sendirinya itu adalah kapalnya, bukan orangnya. Tapi perpindahan lokasinya orang dari tempat A menuju ke tempat B karena dia ngikut nempel pada kapal. Demikian juga arad, demikian juga kaif. Arad itu tidak mungkin bisa berpindah ke yang lain kecuali dia itu nempel pada jauhar. Dan kalaupun dia berpindah berarti dia pindahnya bukan karena aradnya itu sendiri, tapi karena dia mengikuti jauhar. Oke, kaif juga demikian. Kaif itu tidak bisa dibagi, namun dia bisa dibagi bil aradi bukan bidzat karena dia nempel pada jauhar. Jelas ya? Karena itu di dalam redaksi di sini atau nanti saya saya fotokan ya. Seperti apa contoh dari al-kaif itu adalah ini kaif yang mahsusah. Kaif yang mahsusah. Ini kaifiyah bayat itu adalah nanti ada pembagiannya. Bayat adalah kaifiyatun mahsusah. Yaitu kualitas yang apa itu terpanca indera. Kalau al-ilm itu kaifiyatun nafsaniyah. Kaifiyatun nafsaniyah. Kuantitas yang terkait dengan jiwa. Munculnya di jiwa, bukan fisik. Dia bukan fisik, ilmu itu bukan fisik, tapi maknawi. Itu nanti ada bagiannya. Oke. Lah, putih itu nggak bisa dibagi. Ilmu juga nggak bisa dibagi. Tapi muta'allakul bayat, tempat menempelnya bayat. Kemudian muta'allakul ilm, tempat menempelnya ilmu, itu bisa dibagi. Jadi ilmunya sendiri nggak bisa dibagi, tapi muta'allaknya bisa dibagi. Kalau kita paham ini, maka kita akan bisa memahami mengapa ilmu Allah itu satu. Meskipun ilmu Allah itu bukan kaif. Kita nggak tahu hakikat, tapi yang pasti itu bukan kaif. Tapi ilmu Allah itu satu. Nah, maklumnya itu banyak. Maklumnya itu banyak.
Karena maklum dari sifat Allah itu adalah muta'alaknya. Oke, kita nggak usah terlalu ke sana. Jadi dia hanya bisa dibagi biwasitoti muta'alakihi. Jadi al-kaif itu hanya bisa dibagi dengan perantara muta'alaknya. Tapi kalau dari sisi kaifnya itu sendiri nggak bisa dibagi. Oke ya, jelas ya. Nah, nggak bisa dibagi walau ta'allaqa bil murakkabat. Nah, ini penting. Walau ta'allaqa al ilmu bil murakkabat. Walau ta'allaqa ay al ilmu. Walaupun ilmu yang katanya tadi ilmu adalah kaif yang tidak bisa dibagi, dia tetap nggak bisa dibagi walaupun dia terkait dengan benda-benda yang tersusun, bukan basaid. Ada benda yang basit, yaitu yang tidak tersusun, ada benda yang murakkab, yang tersusun dari beberapa unsur, beberapa hakikat. Itu tetap nggak bisa dibagi. Karena yang terbagi sebenarnya yang menempel pada murakkabat itu adalah muta'alaknya. Misal gini, saya mengetahui satu benda, ini benda. Ilmu saya terkait ini kan karena ini murakkab, maka ilmu saya terbagi. Maksudnya ilmu saya terbagi kepada saya mengetahui bagian ujungnya, juga saya mengetahui bagian bawahnya. Saya mengetahui bagian sebelah kirinya, juga saya mengetahui bagian sebelah kanan. Ini murakkab. Nah, yang dimaksud ilmu saya itu terbagi-bagi di sini maksudnya muta'alaknya. Tempat menempelnya ilmu itu adalah di sini, di sini, di sini, di sini. Tapi ilmu saya satu. Karena ilmu sendiri bukan jauhar atau bukan arot yang bisa terbagi. Coba, kenapa nggak bisa dibagi? Coba. Ingat ya, pelajaran Al-Kam kemarin. Al-Qisma itu ada 3 macam. Al-Qisma Al-Wahmiyah, Al-Qisma Al-Fardiyah, dan Al-Qisma Al-Fi'liyah. Coba yang paling gampang, Al-Qisma Al-Fi'liyah. Yaitu dia dipotong atau diretakkan. Ya, Al-Qat'u wal-Kasru. Atau Al-Qisma Al-Infikakiyah. Apakah ilmu bisa dipotong? Nggak bisa. Diretakkan bisa nggak? Nggak bisa. Dipotong, diletakkan nggak bisa. Berarti al-qisma al-fi'liyah tidak bisa masuk ke kaif sama sekali. Kemudian al-qisma al-fardiyah atau al-qisma al-aqliyah. Apakah ilmu itu bisa kita bayangkan ilmu itu sebuah eksistensi yang ketika kita bagi-bagi sampai tak berujung. Al-qisma al-fardiyah itu kan gitu, dia menerima pembagian tanpa ujung. Apakah seperti itu dibagi-bagi ilmunya? Nggak bisa. Nggak bisa, nanti ada keterangannya yang lebih panjang. Kemudian al-qisma al-wahmiyah. Qisma wahmiyah juga nggak bisa. Kita membayangkan ilmu adalah sebuah eksistensi, kemudian kita bagi bagiannya sehingga kita pisahkan antara bagian sebelah kanan, bagian sebelah kiri, bagian atas, bagian bawah. Sebenarnya dibagi itu bukan ilmunya, tapi muta'alaknya. Karena ilmu itu al-inkishaf, ketersingkapan doang. Objek ketersingkapannya bisa dibagi-bagi. Juz'iyatnya itu bisa dibagi, tapi ilmunya itu nggak bisa dibagi-bagi. Karena dia kuliah nggak bisa dibagi. Ilmu itu kuliah nggak bisa dibagi. Jelas ya? Kemudian kita masuk ke penjelasan terkait makna dari definisi. Fadakhala fi qawlina aradun. Berarti kan tadi definisi al-kaif aradun ghairu qabilin lil qisma wa nisbah bidzatihi. Ya. Ada redaksi aradun. Fadakhala fi qawlina aradun, masuk ke pada redaksi definisi kami arad itu apa? Alladzi huwa maudhu'u maudhi'il jinsi. Nah, arad yang merupakan topik dari tempat jenis, maksudnya tempat jenis adalah ilmu makulat ini, yaitu makulat yang bagian arad, kan ada jauhar dan arad. Masuk ke dalam ini adalah sairul arad. Jadi ketika itu ada jinsun fit ta'rif. Kalau dalam bahasa ilmu mantik adalah aradun ghairu qabilin lil qisma wan nisbah lidzatihi. Aradun yang awal itu adalah kal jinsi fit ta'rif. Dia merupakan seperti jenis dalam definisi. Artinya dia mencakup seluruhnya.
fungsinya untuk mencakup seluruhnya. Ketika disebut sebagai arad, maka 9 arad ini kemungkinan masuk. Baru setelah itu dikeluarkan dengan fasalnya atau khosohnya kalau dalam rosem, ya kan. Wa kharaja anhu al jauhar, maka keluar dari redaksi arad, maka jauhar nggak masuk. Artinya apa? Sejak dari awal al-kaif itu adalah arad, bukan jauhar. Oke, jelas. Udah jelas berarti. Aradun. Kemudian wa kharaja biqaulina ghairu qabilin lil qisma al-kam. Kemudian ini ada semacam khosoh. Khosohnya di dalam rosem ini. Dan keluar dengan redaksi definisi kami ghairu qabilin lil qisma. Keluar dari redaksi ini adalah al-kam. Karena al-kam justru kebalikannya, muqabilnya secara langsung. Karena al-kam itu aradun qabilun lil qisma al-wahmiyah. Ya kan? Karena ghairu qabil berarti dia kam keluar dari 9 kemungkinan arad itu kam sudah keluar. Kemudian wa biqaulina wa kharaja biqaulina dan juga keluar dengan redaksi definisi kami wa nisbah ghairu qabil nisbah. Apa yang keluar itu an-nisabus saba. An-nisab asaba. Arad-arad yang 7 yang merupakan nisbah semua, nisbi. Misalnya al-mata. Mata itu adalah husulul al-mata itu adalah misalnya al-ain. Al-ain husulul jismi fil hayyizi. Nah kan dia membutuhkan haiz untuk bisa terjadi. Jadi selalu membutuhkan 2 unsur. Mata juga demikian, dia membutuhkan 2 unsur. Kemudian apalagi an-yaf'al, makula an-yaf'al, dia adalah sesuatu aksi terhadap sesuatu selama dia masih beraksi. Atau anyan fa'il. Makula anyan fa'il, dia selalu menerima reaksi dari aksi. Jadi aksi dan reaksi itu selalu tergabung. Apalagi makula idhofa. Idhofa itu seperti al-ubuwa wal bunuwa. Bapak dan anak. Bapak itu tidak bisa dibayangkan, didefinisikan kecuali dengan menggambarkan sekalian anak. Anak juga demikian, tidak mungkin digambarkan kecuali ada gambaran juga bersamaan dengan bapak. Karena anak disebut anak karena dia memiliki bapak. Bapak disebut bapak karena dia memiliki anak. Itu makula idhofa. Makula al-jadah, kepemilikan misalnya. Itu juga demikian. Dia itu ada sesuatu yang diliputi. Jadi ada yang muhad, ada yang muhid. Selalu itu adalah al-arad an-nisbi. Al-kaif tidak demikian. Demikian juga al-kam. Kalau al-kam sudah keluar dengan definisi, dengan redaksi ghairu qabil qisma. Sedangkan kalau ghairu qabilin lin nisbah berarti yang nisbah-nisbah yang arad-arad yang nisbi itu keluar darinya seluruhnya selain al-kaif. Wa kharaja biqaulina bidzatihi ghairu qabilil qisma li syai'in akhar. Oh, jelas ya tadi. Kemudian dan keluar dengan redaksi kami bidzatihi yaitu ghairu qabilil al-qisma li syai'in akhar. Ya kan? Keluar dari redaksi definisi tadi dengan bidzatihi yaitu yang keluar darinya adalah arad yang tidak menerima pembagian bukan karena bidzatihi tapi karena lisyai'in akhar, karena sesuatu yang lain. Contohnya apa? Kakam at-tatslits min haitsu qiyami kaif al-mutsallatsiyya bihi fa innahu la yaqbal al-qismata lakin la lidzatihi bal min tilkal haitsiyah. Contohnya adalah kuantitas segitiga dari sisi dia ketempelan kualitas segitiga pada bentuk itu. Nah, jadi ada bentuk yang merupakan kam dan di mana bentuknya ini segitiga, musallas. Lah, ini adalah kaif. Tapi dia tidak menerima bukan karena bentuknya itu sendiri, bukan karena lidzati, tapi fa innahu la yaqbalu al-qismata. Dia tidak menerima pembagian, tidak bisa dibagi. Lakin la lidzati, tapi bukan karena dirinya sendiri, bal min tilkal haitsiyah. Dari sisi apa? Dari sisi dia telah ketempelan kaif al-mutsallatsiyah. Kaif al-mutsallatsiyah. Bentar.
Jadi karena kita sudah mengatakan bahwasanya ada bentuk yang segitiga, maka kita nggak bisa mengatakan bahwasanya bentuk ini bisa dibagi karena itu sudah segitiga. Kalau dibagi dia bentuknya bukan segitiga. Artinya dia itu sebenarnya bisa dibagi. Sebenarnya bisa dibagi. Tapi dia tidak menerima pembagian bukan karena lidzatihi, tapi karena dari sisi dia sudah ditetapkan sejak dari awal bentuknya sepertiga. Bentuknya segitiga. Sudah ketempelan al-kaif al-musallasiyah. Kam atas seperti itu kan. Kam al-musallasiyah. Contohnya gini, misalnya gini, ada bentuk yang dia bentuknya kita contoh. Ini nanti kalau kam itu kan kaitannya dengan baris, bidang, dan 3 dimensi ya. Taruhlah bentuknya seperti ini. Ini adalah kalkam kan. Tapi kam itu maksudnya adalah arot. Oke. Nah, ini adalah arot yang kam. Nah, arot kam ini sudah ketempelan kaif kuantitas yang al-mutsallafiyah. Kualitas yang merupakan bentuk segitiga. Maka dia tidak bisa dibagi. Karena kalau dibagi bentuknya tidak lagi menjadi segitiga. Bentuknya tidak lagi menjadi segitiga karena dia menjadi bentuk hakikat yang lain. Ya kan ya? Artinya dari sisi ini dia nggak bisa bentuk. Tapi sebenarnya kalau dari lidzatihi dia bisa dibagi. Karena sejak dari awal yang namanya kuantitas itu pasti bisa dikemungkinan dibagi. Tapi karena kita sudah menetapkannya ini adalah bentuk segitiga, maka kalau kita bagi itu membentuk hakikat baru. Jadi dia nggak bisa dibagi lagi bukan karena dia tidak bisa dibagi karena dirinya sendiri, tapi karena dia sudah ketempelan kaif al-musallasiyah. Seperti itu. Ya logikanya itu seperti begini. Kenapa alam semesta ini wajib ada sekarang? Harus ada sekarang? Karena memang sudah ada. Karena kalau dipandang dari hakikat awalnya alam semesta ini bisa ada, bisa tidak. Tapi berhubung dia sudah ada wujud eksis, maka dia wajib ada. Berarti alam semesta itu menjadi wajibul wujud, tapi bukan lidzatihi, tapi li ghairihi. Karena ada ketempelan iradah Allah Subhanahu wa taala yang menentukan alam semesta ini wujud. Demikian juga kam atas list. Dia bentuk kuantitas yang bentuknya segitiga itu tidak bisa dibagi dari sisi karena dia sudah ditetapkan dia ketempelan bentuk segitiga. Kalau dia dipandang dari hakikat kam itu sendiri, dia bisa dibagi. Karena itu lidzati. Tapi kalau li ghairihi karena sudah ketempelan min haitsu qiyami al-kaif al-mutsallafiyah, dari sisi dia sudah ketempelan kuantitas yang sepertiga, segitiga, maka dia tidak bisa dibagi. Berarti dia keluar dari definisi ini. Keluar dari definisi ini sejak dari awal karena yang dimaksud al-kaif adalah seperti itu, adalah kaif adalah sesuatu yang tidak bisa dibagi dan bukan merupakan arat yang nisbah dari dirinya sendiri. Bisa jadi al-kaif itu bisa terbagi tapi bukan karena diri sendiri. Atau bisa jadi ada benda lain atau arat yang lain tidak bisa dibagi tapi bukan karena lidzati tapi karena li ghairihi. Jelas ya? Saya pikir sudah jelas. Terima kasih. Silakan kalau ada pertanyaan. Ini pembahasan terkait an-nuqta wal wahda itu pembahasan selanjutnya. Ada tidak? Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, saya pikir sudah cukup di sini dulu. Nanti kalau ada kepikiran pertanyaan, mungkin bisa ditanyakan di YouTube-nya, biar bisa didokumentasikan dengan baik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Gus. Oke.